Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di akhir minggu ini. Hanya memang biasanya kita di malam minggu, tapi yang harapannya sebetulnya di hari minggu ini kita bisa lebih banyak lagi. Yang terdaftar sekarang sudah masuk kurang lebih ada 26 ya. Ada 19 orang. Ada 19 orang. Biasanya nanti menyusul sambil berjalan. Cuma mengingat waktu supaya kita tidak terlalu malam, kita akan kembali berdiskusi malam ini dalam tema sosialisasi bakal calon ketua dan pembagian peserta MUBAS. Ya. Jadi ini akan dibahas berkaitan dengan siap-siap yang kondisi dan situasinya saat ini nanti bisa dilaporkan secara detail oleh SC dan begitupun berkaitan dengan pembagian peserta sidang yang mana nanti secara teknis kita akan bagi dua kelompok menjadi komisi 1 dan komisi 2 yang masing-masing komisi itu akan membahas sesuai dengan tracknya ya. Ada yang membahas program kerja dan kode etik kalau salah, dan ada juga yang membahas tentang anggaran dasar dan rumah tangga. Perlu saya sampaikan, ini saya sebagai tim OC juga sudah hadir di sini sebetulnya beberapa tim penyelenggara OC, bahwasannya kita sudah sampaikan kepada seluruh anggota melaksanakan musyawarah besar IKATB FT Unbar di Desember tanggal 23 hari Sabtu di Hotel Papandayan. Jadi sudah fix ya. Kenapa sudah fix? Karena saya perlu report juga kepada akang-akang, teteh-teteh. Kita sudah lakukan survei hari Sabtu kemarin dan kita sudah persiapkan semuanya sesuai dengan sasaran ke audiens kita nanti untuk MUBAS itu kurang lebih di 150 orang. 150 orang ini tentunya terdiri dari peserta MUBAS, undangan, dan lainnya. Gitu. Baik, sepertinya kita akan langsung saja mendengarkan paparan daripada SC dengan tema sosialisasi bakal calon ketua dan pembagian peserta MUBAS IKA ATB FT Unbar 2023. Silakan, SC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Tebing yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya sampaikan juga selamat malam Bapak, Ibu, Akang, Teteh, perwakilan angkatan, serta Akang Teteh, panitia dari SC maupun OC. Pada malam hari ini agenda kita adalah sosialisasi kembali terkait dengan bakal calon ketua IKATB FT Unbar periode 2024-2028 dan selain itu mohon izin sebentar. Selain itu juga nanti akan kita sosialisasi terkait dengan pembagian komisi. Jadi Bapak Ibu Akang Teteh pada saat nanti hadir ke MUBAS itu sudah terbagi komisinya masing-masing. Hingga dari sekarang juga sudah bisa memberikan masukan-masukan khususnya di komisinya masing-masing. Ataupun memang lintas komisi itu untuk masukan kami terima seperti biasa.
baik japri kepada kami di tim SC ataupun kepada di grup peserta MUBES. Malam hari ini tim SC ini ada ketua kita Kang Dodi dari 95, kemudian ada Kang Rikrik 94, kemudian juga yang sudah hadir hari ini Kang Henry dari 2018, kemudian Kang Ivan dari 93, dan itulah tim SC yang malam hari ini hadir. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua SC, Kang Dodi, untuk menyampaikan agenda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Nai yang sudah membuka acara Zoom malam ini. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Akang dan Teteh, serta adik-adik dari perwakilan angkatan ATB FT Unbar. Izinkan saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran akang-akang, teteh-teteh, serta adik-adik angkatan sekalian dalam acara Zoom meeting malam ini. Juga saya mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dalam hal ini rekan-rekan SC yang selalu support saya dalam menyumbangkan ide, pikiran, serta tenaganya, dan juga rekan-rekan OC yang sudah memfasilitasi meeting Zoom kali ini. Tak lupa kami ucapkan juga kepada para sponsor yang sudah menyumbangkan untuk pelaksananya acara Pra-Mubes malam ini, dan juga nantinya mungkin sponsor untuk Mubes yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember. Bapak dan Ibu, pertemuan kali ini adalah bertujuan untuk Pra-Mubes, di mana tadi sudah dikatakan oleh Teh Nai, agenda malam ini adalah untuk pembahasan dan sosialisasi bakal calon ketua atau Bacake IKA ATB FT Unbar periode 2024-2028, dan juga kita akan membuka dialog pembahasannya dengan tetap menjaga aturan dan tata tertib Pra-Mubes yang wajib ditaati oleh peserta Zoom meeting malam ini. Sebelumnya, mulai meeting ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dudi Kurniawan, saya merupakan alumni FT Unbar Angkatan 95, jurusan Teknik Kimia Tekstil, dan sampai sekarang saya masih aktif di dunia perkecilan sebagai marketing dan technical support di PT Dian Kimia. Dengan kerendahan hati, izinkan saya untuk sebagai ketua steering komite untuk mewakili teman-teman SC untuk memadu jalannya meeting malam ini dengan tema yang pertama, pembahasan sosialisasi calon ketua IKA ATB FT Unbar, dan kedua yaitu pembagian peserta sidang komisi. Dan dalam hal ini juga partisipasi setiap individu, akang teteh, dan juga adik-adik angkatan sangat kami hargai dan kami tunggu dengan tidak melanggar dari tata tertib yang sudah kami buat dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan roda organisasi IKA ATB FT Unbar. Bapak dan Ibu sekalian, baiklah untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan membacakan kembali persyaratan bakal calon Ketua Umum IKA ATB FT Unbar periode 2024, dan setelah itu mungkin apabila ada sesuatu yang pertanyaan dan lain sebagainya, kami akan memberikan waktunya. Kang Tewing, tolong diinikan, karena saya mau share untuk syarat-syarat calon IKA. Oh, dijadikan host ya? Co-host aja, Kang. Oke. Tolong dibantu. Oke, clear. Kang Dod, silakan. Co-host sudah. Oke. Baik.
Akang dan Teteh dan juga adik-adik semua, adik angkatan. Ini merupakan saya informasi kembali, sebelumnya mungkin kami sudah informasikan. Ini adalah formulir daftar pendaftaran calon Ketua IKA ATBFT Unbar periode 2024. Kami informasikan bahwa di sini ada di dalamnya biodata dari nama lengkap dan lain sebagainya yang diisi oleh calon. Kemudian di sini juga kami meminta untuk riwayat pendidikan. Ya, kami maksud ini penting sekali ya, karena mungkin itu untuk klarifikasi juga. Kemudian selanjutnya kami di sini sertakan pengalaman organisasi. Selanjutnya pengalaman bekerja, pelatihan yang diikuti, dan juga surat kesediaan dicalonkan menjadi ketua IKA ATBFT Unbar periode 2024-2028. Di sana ada foto 4x6, kemudian tanda tangan. Kalaupun kemarin ada masukan, bagaimana kalau tidak pakai materai, silahkan. Kami sudah memperingatkan untuk tidak pakai materai. Kemudian di sini ada visi misi untuk rencana program kerja secara singkat. Maaf, screen-nya kelihatan ya? Bisa diindikan? Terlihat, Kang. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, ini kita juga ada tim sukses, di mana kami meminta untuk data personil untuk tim kampanye dan saksi. Nanti mungkin kita meminta untuk 5 orang sebagai data personil untuk tim kampanye dan tim sukses. Selanjutnya, surat rekomendasi dari angkatan. Ini pun ada beberapa pertanyaan dan merekomendasikan bahwa memang kita meminta untuk 5 angkatan. Kami pikir bahwa untuk 5 angkatan untuk calon ketua itu cukup mudah karena memang ya kita meminta untuk lobby-lobby secara internal dan eksternal kepada angkatan atas dan angkatan bawah untuk sebagai bakal calon ketua IKA. Kami akan bacakan kembali untuk keterangan dan di sini juga ada beberapa revisi dari masukan-masukan Akang dan Teteh dan juga adik-adik angkatan, di mana kami sudah mengakomodir, mencoba untuk menyempurnakan dan merevisi apa yang menjadi masukan pada meeting Pramubes sebelumnya. Baik, yang pertama, bakal calon ketua IKA ATBFT Unbar merupakan anggota biasa IKA ATBFT Unbar. Yang kedua, pendaftaran dimulai tanggal 12 November sampai 2 Desember. Ini nomor 2, perlu Akang dan Teteh dan juga adik-adik ketahui, saya juga mungkin perlu masukannya karena sampai hari ini belum ada bakal calon yang mendaftar ke panitia. Mungkin dari Tenai ataupun dari OC, tolong jawabannya apakah betul untuk sampai hari ini belum ada yang mendaftar sebagai bakal calon ketua IKA? Minta dikonfirm. Ya, betul, confirm. Confirm, Kang, karena saya cek di email itu belum ada yang masuk. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Akang dan Teteh, kami mengharapkan untuk partisipasi dari Akang dan Teteh, dan terlepas dari itu juga silakan adik-adik dari angkatan yang ingin mendaftar untuk menjadi bakal calon ketua IKA dengan kriteria yang sudah kami sebutkan. Dan pada intinya kalaupun memang malam ini kita belum mendapatkan calon ketua, kami akan memperpanjang dengan batas waktu yang kita sepakati malam ini. Seperti itu mungkin. Yang ketiga, yang pengembalian formulir tanggal 2 Desember 2023, jam 23. Nah, ini juga sayang tadi sudah kita konfirmasi bahwa sampai tanggal 3 Desember, sekarang dari sampai pukul 19.30 belum ada yang mendaftar. Kemudian yang 4, kita lewat. Yang kelima, tadi sudah disebutkan ya, dari hard copy, mungkin dari foto, kemudian ijazah, daftar riwayat hidup, surat keterangan dokter,
surat rekomendasi angkatan minimal 5 angkatan, dan juga visi dan misi, dan juga program kerja. Dan di sini juga ditambah dengan personil untuk tim kampanye. Selanjutnya, ini beberapa persyaratan calon ketua IKA yang sudah kami revisi berdasarkan meeting Pramubes pada minggu-minggu sebelumnya, di mana kami juga bisa menerima masukan berupa meeting Pramubes, kemudian kami juga menerima chat dan juga WhatsApp, di mana kami mencoba mengakomodir beberapa tambahan dari beberapa persyaratan yang diharuskan untuk sebagai bakal calon ketua IKA ATB FT Unbar periode 2024. Yang pertama, anggota biasa, kemudian yang kedua mengisi formulir pencalonan ketua IKA FT Unbar, dan semua juga berkas dibubui tanda tangan. Kemudian yang ketiga, menyerahkan daftar riwayat hidup. 4, sehat jasmani dan rohani. Kemudian 5, berdomisili di Jawa Barat dan diutamakan di Bandung, dan mampu meluangkan waktu serta bersedia aktif dalam tugas organisasi. Yang keenam, mampu memimpin organisasi, berpengalaman dalam berorganisasi minimal 5 tahun, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Yang 9, mempunyai misi dan misi untuk memajukan IKA ATB FT Unbar. 10, mempunyai kemampuan menjalin hubungan yang baik dan bekerjasama dengan semua alumni ATB FT Unbar dan pihak akademisi industri tekstil, serta yang terkait dengan pertekstilan, organisasi lain, dan lembaga lainnya. 11, mendapatkan surat dukungan minimal 5 angkatan. 12, satu angkatan yang boleh memberikan satu surat dukungan kepada calon ketua IKA ATB FT Unbar yang dinyatakan dalam formulir yang telah disediakan ditandatangani oleh perwakilan angkatan. 13, memiliki kemampuan mengelola pendanaan organisasi. 14, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau terlibat pidana yang dapat menurunkan kredibilitas organisasi IKA ATB FT Unbar. B, ketentuan calon ketua IKA dengan cara bakal calon dapat mendaftarkan diri dengan menjadi calon IKA ketua IKA ATB FT Unbar melalui panitia pelaksana musyawarah besar IKA ATB FT Unbar melalui email nubes2023@gmail.com. Perlu informasi kembali bahwa kami pun belum menerima email satupun untuk bakal calon ketua ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya informasikan dari hasil beberapa informasi yang dan juga masukan-masukan dari teman-teman semua untuk penjaringan bakal calon. Nah, perlu diketahui, tadi sudah saya ulang beberapa kali bahwa di sini belum kami dapatkan calon untuk ketua pengganti untuk periode 2024 sampai 2028. Di sini mungkin kami membuka sesi pertanyaan dan tanya jawab ya secara terbuka yang akan kami fasilitasi untuk hal tersebut, di mana kami juga bukan aneh ya, tapi mungkin dari sebagian teman-teman di sini ada meluangkan waktu untuk sebagai calon ketua, karena kalaupun memang tidak ada calon kita juga bingung. Jadi ya Mubes tetap akan dilaksanakan, tapi mungkin nanti akan ada mekanisme-mekanisme yang akan kami bicarakan dengan panitia. Mungkin seperti itu yang memang kita review dari masukan-masukan Akang dan Tete yang coba kami rekomendasikan. Kami juga di sini belum sempurna untuk hal-hal tersebut, tapi kami mencoba untuk mendekati menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa kami berikan. Mungkin dari Akang dan Tete, silakan untuk kita membuka sesi tanya jawab yang mungkin akan kita fasilitasi oleh pembawa acara. Untuk itu, saya kembalikan ke Tenai. Silakan Tenai, terima kasih. Terima kasih Kang Dodi atas paparannya. Nah,
Mungkin saat ini kita kembalikan lagi kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh perwakilan angkatan terkait dengan calon bakal calon ketua IKATB FT Unbar. Baraknya ada masukan nih, siapa nih dari Bapak, Ibu, Akang Teteh untuk calon ketua ini? Silakan bisa disampaikan. Jadi kita bisa berdiskusi di sini terhadap usulan-usulan dan masukan yang masuk kepada kami malam ini. Jadi selanjutnya mangga kami persilakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan masukannya. Barangkali atau akan merekomendasikan siapa di sini, silakan kami akan tampung masukannya. Mungkin kita coba ini ya, dari senior nih ada Ibu Ida, barangkali ada masukan pengennya calon ketuanya kayak gimana sih Bu gitu. Bu Ida masih ya ya, Ibu nih kita pengen tahu nih dari senior, izin paling senior nih Ibu, barangkali ada masukan kriteria pengennya calon ketua tuh kayak gimana sih Bu? Jujur, amanah, udah berpengalaman, kemudian ya dia bersedia gitu. Oke. Oke, Dan punya gitu. visi dan misi untuk memajukan IKATB FT Unbar. Oke, itu aja. Saya maaf ya, saya tutup ininya videonya. Saya dengar aja. Iya. Capek. Iya siap. Iya Ibu. Makasih banyak Ibu masukannya. Kemudian di sini ada senior lagi ya, Pak Yus. Pak Yus Rusmono. Silakan Pak, barangkali ada usulan masukan terkait dengan ingin seperti apa sih Pak Ketua IKA ATB FT Unbar periode yang akan datang ini? Pak Yus masih standby Pak? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau di samping yang sudah berpengalaman dalam berorganisasi dan mampu nanti kalau terpilih menjalankan tugasnya, saya kira yang muda ya kalau bisa gitu ya, yang masih semangatnya tinggi gitu, yang masih semangat gitu. Saya kira itu aja lah. Terima kasih. Iya, makasih banyak Pak Yus untuk masukannya. Mungkin kita lihat dulu ini ada yang chat di sini, ada Tehnia 90. Apabila belum ada yang mencalonkan diri, bagaimana kriteria yang kita anggap pantas menjadi calon ketua? Bagaimana kita hubungi secara langsung alumni-alumni yang dianggap memiliki potensi dan minat untuk menjadi ketua? Terima kasih banyak usulannya, Tenia. Ya, mungkin buat Bapak, Ibu, Akang Teteh yang memang sekiranya dari angkatannya sudah memiliki, kayaknya ini pantas, itu usulan Tenia bagus nih. Jadi silakan dihubungi para calon ketuanya untuk ataupun bisa dikonfirmasi ke kita
ini loh kayaknya usulannya untuk bisa kita follow up juga. Terima kasih Tania masukannya. Kemudian ini dari Kang Riki, saya mendukung Kang Rohendi 93 buat calon ketua IKA. Malam ini sepertinya Kang Rohendi nggak hadir berhalangan kali ya. Karena saya tidak melihat di list ini ada Kang Rohendi malam ini. Nggak apa-apa, Bu Nay. Biar nanti jadi catatan aja buat OC untuk door to door ke dia. Bahwa dia nama yang suka kita tinggal, dan ini adalah usulan dari para peserta, salah satu peserta. Nah, dia baru masuk tuh. Nah, baru masuk gitu ternyata. Ini mangga Kang Dodi ada barangkali ada masukan Kang Dodi? Terima kasih Tenai. Tadi saya sih cukup surprise juga. Tenia, terima kasih untuk masukannya. Kalaupun Tenia punya calon nama, tolong diajukan aja langsung kita Teh. Kita juga mencoba seperti itu. Terima kasih. Jadi sebetulnya udah 2 bulan yang lalu kita coba untuk lobby-lobby Tenia untuk beberapa teman-teman yang dirasakan mempunyai kapabilitas untuk ketua Tenia untuk IKA ini. Dan juga tadi terima kasih juga Kang Riki itu sudah langsung tembak kan, kalau langsung bikin surat pernyataan aja kan untuk mendukung, kita boleh kok, nanti kita follow up. Kalau ada 5 angkatan mungkin ya tidak bentuk kemungkinan Kang Rohendi teman saya tuh untuk coba dicalonkan. Siap Kang Rohendi, ditunggu komentarnya. Nuhun Tenai. Saya pikir Pak Dodi harus siap Pak Dodi, karena ini sama dengan tugas negara Pak Dodi. Siap Kang Tebing, setuju. Kang Rohendi, komentar. Nah ini Kang Rohendinya kemana Kang? Wah ini juga ada masukan lagi nih Kang Dodi, Kang Tebing. Saya mendukung Kang Agus Ridwan Ucen untuk calon ketua. Tuh berarti sudah ada 2 nama ini yang muncul malam ini. Terus dari Tewidi, ini tadi Kang Gunawan. Gunawan Suada. Ya betul. Nah, jadi malam ini sudah ada 2 nama yang muncul, Kang. Ini itu Gunawan Suada angkatan 2000 tuh kalau salah. Iya, betul. 2000 ini 2000 para senior support para senior ini. Jadi untuk Teh Widi ada masukan dari Teh Widi 89 ya kalau tidak salah Teh Widi. Calon ketua selain jujur, amanah, harus mampu merangkul alumni dari tingkatan apapun, bisa menyatukan perbedaan di kalangan alumni, menerima saran, keluhan dari alumni. Nah, kemudian, Teh Widi menambahkan, saya dukung Kang Dodi jadi calon ketua. Berarti 3 nama malam ini yang muncul. Jadi malam ini sudah ada 3 nama ini. Wah, ini ada Teh Inno 92 setuju Kang Kuncen sebagai ketua. Wah, berarti ini buat Akang Teteh, tim EC dan OC kita sudah mengantongi 3 nama nih malam ini. Barangkali nanti dari yang lain kita dengar dulu masukannya. Oh, ini ada masuk lagi Teh Nia. Saya usul Kang Dodi dan Kang Andi Ojil. Ini kita tampung semua masukan-masukannya. Saya ingin menyapa senior kembali untuk bisa memberikan masukannya. Di sini ada Pak Dade dari 81. Ini silakan Pak Dade, barangkali ada
masukan, usulan terkait dengan calon ketua kita periode 2024-2028 ini Pak Dade. Dipersilakan Mangga Pak Dade. Ribut nggak? Nggak ya. Kedengaran suara saya? Iya, terdengar Pak. Jadi tentunya yang pertama saya mengusulkan waktu pendaftaran ya. Pendaftaran dengan kondisi sekarang tentunya harus diundur. Nanti kita sepakati aja ya sama berapa lama nanti kita tunjuk lagi. Terus yang keduanya, saya sangat senang ya hari ini muncul nama-nama yang diusulkan gitu ya. Itu kan salah satu fenomena yang baik. Saya sedikit memberikan pengalaman pada saat kongres atau yang lain. Itu memang sangat sulit sekali mencari atau mengusung bakal calon. Makanya kemarin itu hanya 2 orang. Ya tentunya ini ada beberapa hal yang kita coba evaluasi. Yang pertama, ini sudah mudah untuk mengusung atau mencalonkan ketua kenapa. Bisa jadi karena kesibukan, bisa jadi juga karena mungkin merasa malu-malu, atau mungkin juga karena nggak pede. Padahal kalau kita terima, ini kan organisasi kita untuk kita, dan ini teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Ya, kalau tidak mencoba, ya, tidak akan merasakannya. Dan kenapa merasa malu, takut dan sebagainya. Itu fenomena yang pernah saya tuliskan. Face-to-face saya mengajak teman-teman untuk menjadi ketua. Itu jawaban yang paling mendominasi itu adalah saya siap aktif, saya siap mau mendukung, tapi nggak mau jadi ketua. Kalau panitia-panitianya mah oke lah. Tuh fenomena itu yang muncul waktu itu. Jadi perkesan kalau kita jadi ketua umum, rasanya dia akan apa gitu menunggu selama 1 periode itu 4 tahun. Padahal kalau kita bisa misalnya bermain, misalnya bagi-bagi tugas, membagi delegasi, saya rasa tidak akan lama. Kenapa kemarin saya mencoba mengusulkan harus ada ketua harian. Ketua harian itu juga pengalaman saya waktu zaman dulu saya aktif organisasi di luar ini. Itu sempat saya mengusulkan ketua periode. Fungsinya adalah selain kita memimpin sebagai ketua umum, juga mendidik adik kita dunia kita itu merasakan sebagai ketua seperti apa. Waktu itu saya mencoba, waktu itu saya jabatan 3 tahun, itu memilih 3 orang untuk jadi ketua periode tahun pertama siapa, periode tahun kedua siapa, periode tahun ketiga siapa. Nah, setelah mulai saya lakukan itu, ternyata dari 3 periode itu dan muncul ketua periode itu, untuk periode selanjutnya malah orang-orang itu yang muncul jadi ketua umum. Secara tidak langsung menjadi mengkader kita juga. Nah, harapan saya di sini juga sama gitu. Kita sekarang mencari ketua umum, diharapkan dalam sebuah organisasi nanti ada oleh ketua harian atau ketua periode lainnya silakan. Nah, nanti orang-orang itu yang akan kita usung untuk pejabat atau ketua umum yang akan hadir. Begitu. Ya, ada bukan nih orang-orang yang saya disebutkan jadi ketua, kalau muncul ketua juga ada yang pernah menyatakan saya mengambil jadi panitia mau oke lah. Tapi kalau jadi itu perlu saya mikir dulu. Nah, mungkin tuh. Tapi makanya saya menyupport ini kepada kalian sekalian. Apalagi sudah ada yang mengusung, kami pasti dukung. Teman-teman kita mesti dukung, pasti dukung. Karena untuk kita dari kita untuk kita, dan untuk kita semua. Mungkin itu masukan dari saya, jadi bukan khawatir. Insya Allah lah. Yang penting usulan tadi bagus tuh, jujur, amanah. Masalah kemampuan kita sama-sama aja kerjasama. Berarti nggak ada yang namanya Superman gitu. Kecuali super team mungkin ada. Ini itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kang Dade, punten. Iya mah curhatan ketua hampir seumur hidup. Ya dulu mungkin belum ada banyak yang mengoreksi ya.
Sekarang kan banyak yang turun. Ya, ya. Makanya kita batasi kan dari 4 tahun saja cukup. Mau belajar. Iya, makasih banyak Pak Dade masukan, arahan, usulannya buat kami, khususnya buat kemajuan IKA ATB FT Unbar memasuki periode yang baru 2024-2028 yang akan datang. Mungkin sekarang saya ini dapat masukan lagi nih di chat, ada usulan lagi dari Bu Ida ini, Kang Ayi katanya. Jadi kita sudah mengantongi empat nama ya. Tadi Kang Rohendi, Kang Dodi, kemudian Kang Agus Kuncen, dan sekarang Kang Ayi ini yang support untuk ada usulannya. Jadi kita sudah dapat 4 nama malam ini. Barangkali ada yang mau memberikan masukan dan usulannya lagi, silakan. Mangga kami persilakan Akang, Teteh, Bapak, Ibu yang mau memberikan masukannya. Ini nih ada Kang Agus Ridwan Aucen, barangkali mau memberikan komentar. Ini ada yang sudah mengusulkan nih untuk menjadi calon ketua nih, Kang. Oh iya, ini update nih dari Kang Lutfi, calon yang sudah diusulkan itu Kang Rohendi Hasan 93, Kang Dodi 95, Kang Agus Ridwan 91, Kang Ayi 91, Kang Andi Ojil 99. Nah, ini Kang Ayi saya dukung dari 2002 dari Abdul Aziz. Nah, mangga barangkali atau Kang Ayi nih, Kang Ayi ya hadir malam ini, barangkali mau memberikan komentarnya, Kang Ayi. Saya persilakan Kang Ayi. Baik, terima kasih, Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang hadir. Pertama-tama, untuk kriteria yang tadi sudah diusulkan untuk calon ketua, beberapa persyaratannya saya sudah setuju ya. Maksudnya sudah oke lah. Itu standar dan ideal ya untuk kriteria calon ketua. Adapun mengenai persyaratan waktu pendaftarannya sesuai dengan usulan saya yang terdahulu, sebaiknya sampai 1 hari menjelang pelaksanaan MUBES ini masih diperbolehkan. Nah. Karena apa? Karena masih ada waktu beberapa hari ya untuk penjaringan calon ketua ini ya, dan belum tentu hari ini juga bisa diputuskan atau bisa muncul calon ketuanya. Mungkin nanti di akhir-akhir akan banyak yang ingin ikut serta dalam pencalonan ya. Terus yang kedua, bisa saja misalkan usulan ini dibalik itu dalam artian begini. Jadi angkatan-angkatan yang tadi kan dibatasi 5 angkatan ya. Jadi silakan nanti beberapa angkatan, misalkan 5 angkatan atau lebih, mengusulkan nama-nama yang dicalonkan. Ya. Nah, nanti tim SC dan OC mungkin akan melakukan lobby ya kepada nama yang diusulkan oleh beberapa angkatan tersebut ya. Nah, bersedia atau tidaknya nanti diputuskan di 1 hari menjelang MUBES. Jadi semakin banyak angkatan yang mendukung, mungkin
orang yang diusulkannya akan semakin pede mungkin nanti gitu ya. Dan juga menjadi suatu keharusan atau suatu dorongan dari orang tersebut untuk bersedia dicalonkan sebagai ketua gitu ya. Ya kan misalkan kalau cuman pribadi-pribadi kan itu bisa like and dislike ya. Tapi kalau oleh angkatan itu berarti kan mewakili beberapa puluh orang atau mungkin beberapa ratus orang di angkatan tersebut yang mempercayakan suaranya kepada satu orang tersebut gitu. Jadi bisa saja dibalik gitu ya tata caranya. Jadi angkatannya yang mendorong dulu calonnya, nanti SC dan OC melobi orang tersebut. Mungkin itu yang terpikir oleh saya sekarang ya. Silakan dilanjut, Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ayi untuk masukannya. Nah ini kayaknya masukan Kang Ayi ini selaras dengan masukan dari Teh Ino nih, Angkatan 92. Kalau nggak ada yang ngajukan saja, gimana kalau tiap angkatan mengajukan satu nama dari angkatannya, dan apabila yang bersangkutan bersedia, bisa disaring biar agak mengerucut menjadi beberapa orang saja. Dan pas Mubas, calon ketua membeberkan visi dan misinya di situ, kita juga bisa menilai dan memilih. Nah, ini jadi bersinergi nih masukan dari Teh Ino 92 dan Kang Ayi. Nah, untuk selanjutnya, nah ini sudah ada beberapa masukan juga dari Kang Ayi untuk menjadi ketua nih. Terus ini masukan dari Kang Lili, calon ketua harus bisa masuk lintas generasi ATB, Unbad, dan UICM. Harus juga mengorbankan waktu, tenaga, dan dananya pastinya untuk kemajuan IKA ke depan. Oke, mungkin itu terkait dengan beberapa masukan yang cukup bagus juga yang kita dapat dari Bapak Ibu Akang Teteh, para perwakilan angkatan. Jadi kita akan coba akomodir masukan dari Teh Ino dan Kang Ayi bahwa silakan para perwakilan angkatan untuk mengusulkan namanya calon ketua, bisa langsung japri kepada kami panitia SC ataupun bisa di grup chat nanti yang akan direkap oleh teman-teman di OC. Siapa-siapa saja. Kami tunggu sekali masukan para calon ketua IKA periode 2024-2028. Mungkin untuk agenda selanjutnya ini, oh ya, masih ada nih masukan dari Kang Andi, calon ketua IKA yang pasti harus jujur dan amanah, bisa merangkul semua anggota dan mengorbankan waktunya untuk kemajuan IKA. Oke, terima kasih Kang Andi. Mungkin ini masukan Kang Andi, kita tutup sebagai session pertama agenda malam ini terkait dengan sosialisasi calon ketua IKA ATB FT Unbar di malam ini. Yang akan selanjutnya kita akan membacakan peserta sidang komisi. Jadi untuk sidang komisi supaya Bapak Ibu Akang Teteh perwakilan angkatan pada saat nanti hadir di Mubes tidak bingung. Saya masuk komisi mana, kami dari panitia sudah menyusun susunan para peserta komisinya. Mangga, silakan Adodi. Langsung aja dibacakan nih, silakan untuk tim SC. Saya izin share screen untuk langsung saja saya mulai ya, Bapak Ibu Akang Teteh, para perwakilan angkatan. Untuk komisi A-nya dulu.
Sudah muncul belum ya layarnya? Sudah. Nah, saya izin membacakan peserta yang nanti juga akan kita share juga ke grup dan nanti akan juga dipampang pada saat hari H di papan pengumuman supaya tidak bingung juga dan memastikan karena nanti ini akan langsung dicetak di ID card pada saat hari H. Jadi saya langsung bacakan untuk peserta Komisi A. Ini ada Ibu Safrida Muiz, Pak Hasnul Usman, Ibu Dede Komaria, Pak Sapril Nurdinsah, Pak Ahmad Gandhi, Pak Suryadi Sajali, Pak Insinyur Sugandi, Pak Edi Yusuf, Pak Hari PE, Pak Kalai Selwan, Pak Uun Suharna, Ibu Ani Hernida, Pak Dade Sudrajat, Pak Ahmad Damanhuri, Pak Ade Meiji, Pak Asep Wahyu, Bu Wida Kailani, Pak Yadi Mulyadi, Pak Ibnu Muharamsah, Ibu Iswanti, Ibu Rina Nur, Kang Ai Karyana, Kang Datuk, Tenita, Teh Erni, Kang Dodi, Kang Uus Rusmana, Kang Aan Setiana, Kang Yogi, Yani Andriani, Riki Royana, Farid Nur Hakim, Abdul Aziz, Aef Sopyan, Chandra, Hadia Ahmad, Rijal Ramdhani, Eko S. Kemudian, nah peninjau yang tergabung di Komisi A. Kalau tadi kan peserta, ini peninjau yang tergabung di Komisi A. Itu ada Pak Ismail Abu Bakar, Pak Darwijar, Pak Yosafat Onggeleng, Bu Yeti, Bu Fiska Ari, Bu Lilis, Pak Yusrus Mono, Kang Nunu, Kang Kusnadi, Kang Cecep, Kang Salahuddin, Kang Yudi, Kang Vinda, dan Mardan. Ini mungkin untuk Komisi A. Nah, saya lanjutkan untuk Komisi B. Untuk Komisi B ada Pak Sabit, Bu Dewi Nurhayati, Pak Agus Hidayat, Pak Dadang Gunadi, Ibu Karsilah, Pak Tatang Gunawan, Pak Adam, Pak Ana Sumarna, Pak Rudi Rustalan, Pak Paulus, Pak Adler, Pak Agus Haryanto, Pak Rija Quintino, Ibu Siti Septia, Pak Ayung Saputra, Pak Saud Aritonang, Pak Abdan Sarwani, Ibu Wiwi, Ibu Nia, Kang Rija, Kang Nandang, Kang Rohendi, Teh Lia, Kang Wawan, Kang Yayan, Kang Kinkin, Kang Arif Suprayitno, Kang Andi Ajis, Kang Solehudin Dadan, Kang Robi Ingriyana, Kang Tony Hidayat, Kang Dadan Hermawan, Kang Hari, Teh Siti Aan, Kang Ginanjar, Kang Fajar, dan Kang Henry Anggaito. Untuk peninjaunya itu ada Ibu Amalia Emma, Pak Teguh Raharjo, Pak Joko Anggoro, Pak Diki Jaya Pardana, Ibu Maela Sani, Bapak Novianto, Pak Jena Rosidin, Teh Ino Andajani, Teh Rini, Kang Fitra, Kang Cecep, Kang Victor, Kang Hendrawan, dan Kang Rizky. Mungkin itu sebagai terkait peserta sidang komisi yang sudah kami susun.
Jadi nanti Bapak, Ibu, Akang Teteh, perwakilan angkatan akan langsung menerima ID card dengan identitas komisinya masing-masing. Jadi nanti tinggal di cross check di daftar hadir dan apakah sudah sesuai dengan ID card-nya untuk memudahkan Bapak Ibu Akang Teteh pada saat nanti di hari H. Mungkin itu saja dari paparan terkait pembagian sidang komisi ini gitu kan. Untuk ini ada beberapa pertanyaan dan masukan nanti yang akan dijawab oleh Ketua SC. Silakan Kang Dodi. Ini ada pertanyaan dari Kang Hasan, maaf atas dasar apa pengelompokan peserta MUBES per komisi? Apakah sudah dikonfirmasikan kepada peserta kesediaannya? Mangga, silakan kepada Kang Dodi. Baik, terima kasih Kang Hasan atas pertanyaannya. Dasar dari kita pengelompokan yang pertama, kita berusaha untuk sebisa mungkin dari angkatan yang dari ATP, kemudian angkatan yang menengah dan juga sampai muda yang kita. Suara Kang Dodi kecil, mohon maaf. Jelas nggak sekarang, Kang Tebi? Halo? Iya Kang, suaranya nggak jelas. Halo? Jelas nggak? Masih kecil. Masih kecil. Bisa ya? Betul, masih kecil. Sekarang bagaimana kan? Ada di agak dari Kang Dodi. Tangan kamu kelihatan. Udah bagaimana sekarang Kang? Halo? Halo? Masih kecil, Kang? Halo? Halo? Suaranya masih Alif terdengar kan kecil, Kang Dodi, Alif. Sekarang gimana? Halo? Tes, suaranya bagaimana sekarang? Jelas hanya kecil, Halo? Kang. Di sini volumenya udah besar, sebentar saya cek dulu. Halo, sekarang bagaimana? Halo, jelas tidak? Halo? Tes, jelas tidak? Iya, Kang. Silakan Agengan dilanjut, Dodi, Kang. agengan. Halo? Tes? Naik, bisa di ini dulu nggak naik? Di cover dulu naik. Saya coba menjawab dulu, Kang Dodi. Ini ada pertanyaan. Apa pembahasan setiap komisi? Ini komisi A bahas apa, komisi B bahas apa? Jadi komisi A itu akan membahas ADART dan komisi B itu terkait dengan peraturan organisasi yaitu kode etik dan usulan program kerja pengurus IKATB FT Unbar periode 2024-2028. Jadi untuk komisi A itu terkait dengan ADART, komisi B itu membahas tentang peraturan organisasi khususnya kode etik dan usulan program kerja pengurus IKATB FT Unbar periode 2024-2028. Mungkin itu jawaban untuk Ibu Ani dan Kang Hasan. Mungkin Kang Dodi sudah siap, Kang? Sekarang jelas nggak? Sudah, Kang. Silakan, Kang. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan bahwa didasari oleh hal apa dalam hal pengaturan tersebut. Yang pertama itu kita aturkan setiap komposisi dari mulai ATB itu dari angkatan yang tertua, kemudian yang menengah, kemudian angkatan yang muda. Hal ini didasari oleh
kita sama-sama ingin mengcombine dari angkatan yang senior, kemudian yang angkatan junior, di mana kita bisa memberikan satu masukan dan pelajaran dan sama-sama saling belajar. Dan kita juga bisa menimba ilmu dari yang senior. Jadi kita combine semua dari angkatan ATB, kemudian dari tahun 70-an sampai tahun yang terakhir di angkatan ATB FT Unbar untuk dikombinasikan. Jadi kami bagi rata. Kemudian yang kedua, kita juga karena memang itu merupakan hak pengaturan, memang kami juga akan sulit untuk mengatur, tapi kita sebisa mungkin untuk melihat kapabilitas dari Bapak dan Ibu, di mana semua itu mempunyai porsi yang sama. Dalam artian, Bapak dan Ibu mempunyai kapabilitas dalam memberikan satu masukan, dan di mana kami merasakan bahwa Izin Kang Dodi, semua mempunyai kapabilitas keilmuan. mic-nya agak dideketin coba, suaranya kurang jelas. Pembahasan program kerja, kemudian nantinya ada ART dan juga hal lainnya. Jadi itu mungkin yang mendasari. Mungkin ada tambahan dari tim SC dari hasil meeting kemarin. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya. Gitu. Ada tambahan nggak? Nggak ada, Kang. Sudah cukup jelas. Ya. Mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada masukan juga. Baik, saya tambahkan mungkin untuk tadi usulan-usulan yang bersifatnya untuk tadi yang memang masukan untuk bakal calon ketua, kita akan tampung dulu karena kita akan coba meeting di hari Senin untuk membahasnya. Dan tadi juga kalau misalnya saya tarik benang merahnya, itu ada masukan yang bersifat teknis dan juga yang kedua bersifat administratif. Insya Allah kami sebagai tim SC akan mengakomodir semua pendapat yang dan berupa masukan yang sangat positif dari Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, adik-adik angkatan. Mudah-mudahan kita bisa mengakomodir semua masukan dan pendapat, di mana tadi juga masukan-masukannya cukup mempunyai kualitas yang sangat baik, yang bisa kita masukkan dalam revisi agenda untuk menuju Mubes ini. Mungkin dari saya sebagai Ketua SC cukup. Saya kembalikan ke Nay. Silakan. Baik, Kang. Terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya. Nanti mungkin ini juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Yang terakhir itu dari Kang Hasan. Semoga pemaparan yang disampaikan oleh Ketua SC di sini mewakili panitia itu sudah bisa tersampaikan. Nanti sebaiknya untuk yang lainnya usulan-usulan tadi semoga bisa terakomodir ya jawabannya. Jadi seperti pendapat Pak Abdan sama Kang Hasan, nanti mungkin kalau memang masih jelas akan dijelaskan di chat kalau tadi pemaparan Kang Dodi masih kurang jelas. Mungkin agenda malam ini terkait dengan sosialisasi dan pembagian peserta sidang komisi itu sudah selesai dari kami, dari tim SC. Nah, kami serahkan kembali kepada tim OC. Silakan kepada Kang Tebing. Oke, sudah selesai ya? Siap. Sudah, Kang, dari kami pemaparannya, Kang. Oke, sangat ramai sekali sepertinya malam ini. Ramai artinya banyak interaksi ya yang saya perhatikan, dan perlu digarisbawahi yang terpenting di saat dibahas berkaitan dengan masalah Bacake, bakal calon ketua. Namun ini menjadi sebuah catatan bahwasannya kita sebagai penyelenggara sudah lakukan persiapan pematangan dan perencanaan, evaluasi dan organizing. Jadi
itu memang sudah kita matangkan sejak 2 bulan yang lalu, bahwasannya kita mempersiapkan ini betul-betul by system. Artinya tadi disebutkan bahwasannya ada usulan nih dari Kang Ai, kita coba di balik sistemnya, usulan itu datang daripada peserta. Dan ini tentunya diharapkan peserta MUBES yang masing-masing perangkatan diwakili oleh 3 orang, tentunya sudah mulai ngobrol, sudah melakukan koordinasi tentunya, dengan angkatannya masing-masing, karena ini kaitannya dengan suara banyak orang, juga lintas angkatan sepertinya, karena ini kaitannya dengan dukungan, yang mana syarat menjadi ketua tadi disebutkan adalah 5 angkatan yang mendukung, begitu ya kurang lebih. Nah, tadi juga disebutkan bahwasannya kita sudah ada pembagian nama untuk masing-masing dibagi dalam 2 komisi, komisi A dan komisi B. Ya, itu pun adalah salah satu sistem yang sudah kita rencanakan, yang tentunya ini sistem yang menjadi kewenangan SC yang kita maksudkan untuk lebih mempermudah para pelaksanaan dan lebih rapih pelaksanaannya. Ada yang masih mau interaksi sepertinya tim SC ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang ditujukan kepada SC, mohon dijawab. Dan di sini juga masih ada Mas Abdan yang masih berinteraksi. Kita masih di jam 9 sekarang, masih 1 jam. Biasanya kita berlangsung lebih daripada 2 jam. Oke, Kang Hasan, silakan bicara. Kang Hasan. Kang Hasan sudah mengacungkan tangannya. Paparan. Ya, oke. Saya boleh bicara? Malam, Bro. Assalamualaikum. Ini siapa? Mas Abdan ya? Abdan. Ya. Oke. Mas. Oke. Selamat malam. Ini kan untuk semuanya ini, untuk masuk, saya baca di chat di Kang Rohendi segala macam, bahwa semua yang dibicarakan di Zoom meeting ini hanya merupakan kesepahaman, ya, bukan keputusan. Artinya semua yang dibicarakan di Zoom meeting ini, keputusan finalnya ada di MUBES nanti, jadi bisa berubah, kan ya, satu itu. Terus yang kedua, bahwa pembagian komisi itu, kalau menurut saya ya sebaiknya itu nanti pas MUBES, masing-masing utusan akan membagi sendiri. Saya masuk sini, saya masuk sini. Jadi tidak ditentukan di sini langsung ditulis di ID card, itu kayaknya kok jadi kayak apa ya? Kayak sewenang-wenang kayak begitu ya. Padahal semua putuskan itu, pembagian komisi kan sebenarnya haknya peserta ya, bukan haknya panitia. Panitia itu hanya mengakomodir keputusan peserta masing-masing angkatan, si A masuk A, si B masuk B, atau si C jadi peninju. Jadi begitu kalau menurut saya. Jadi kalau lihat chat-chat itu, saya chat juga ke Kang Rohendi bahwa semua yang dibicarakan di sini itu bukan merupakan keputusan final, tapi merupakan kesepahaman atau kesepakatan, itu hanya untuk gambaran secara garis besar, sehingga nanti perdebatan tetap ada perdebatan, tetap ada perbedaan pendapat, jadi itu bisa diperkecil yang kayak gitu. Jadi tapi tidak boleh menutup ada perbedaan pendapat dan perdebatan. Soalnya kalau semua sudah disepakati di MUBES ini, nah di Zoom ini, di Pramubes ya, ngapain ada MUBES kan gitu ya. Jadi ya, betul. Jadi itu yang harus dipahami semua peserta ya. Itu aja Kang Deping, bahwa kita itu diskusi supaya untuk masukan panitia saja, bahwa ini, tapi ini bukan keputusan. Itu saja ya. Soal tadi saya belum sempat ngobrol bicara soal ketua. Yang jelas syarat ketua itu yang paling penting adalah 1 mau, 2 dipilih oleh forum. Peserta. Gitu ya. Kalau soal
pinter pengalaman organisasi ini, pengalaman organisasi ini, atau punya duit, atau punya waktu, punya itu mas syarat sunnah itu. Yang wajib itu mau dan dipilih oleh peserta mubes. Itu aja ya. Jadi kalau terlalu jelimet, waduh, yang gampang aja belum tentu ada yang nyalon, apalagi yang jelimet gitu loh. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik Mas Abdan. Oke, sedikit saya perkenalkan, ini Mas Abdan ini salah satu senior yang memang sejak lama ya yang saya kenal itu dia aktif mengikuti, bahkan sebelum IKA ini aktif dia sudah banyak kontribusi yang saya tahu. Dan ini adalah satu masukan yang bijaksana ya. Sepertinya sebelum kita tutup nih, apakah masih ada tanggapan nih dari SC nih berkaitan dengan komen dari Mas Abdan? Saya tanggapi langsung Kang Tebing. Halo, jelas Kang Tebing suara saya? Kecil ya Om Don. Suara Om Dodi kenapa kecil ya? Mungkin karena pakai ini ya, earphone ya, pakai earphone. Kayaknya jelas nggak? Ini earphone-nya udah dibuka, jelas nggak? Oh. Atau enggak headset volume atau mic-nya belum besar. Jelas nggak, Kang Tebing? Sorry nih. Masih kecil kan? Masih kecil? Jelas. Halo? Masih kecil? Sebentar saya matiin dulu deh. Yang lain dulu sebentar. Oke, sambil kita tunggu yang lain. Ini masih ada waktu kita malam ini kita untuk luapkan sebagai interaksi diskusi kita malam ini. Yang seru lagi yaitu bakal calon ketua nih. Seru banget ketika memang kita mau ngubes tapi kayaknya nggak ada banget ya yang mencalonkan menjadi ketua gitu. Ini satu masalah kalau menurut saya. Dan yang pasti sebetulnya banyak orang yang capable untuk ini. Yang jadi garis bawah obrolan dengan Mas Abdan tadi ya betul. Mau dan dipilih. Mau nggak nih gitu orang-orang. Oke, Kang Hasan tadi masih acung tangan ya. Nanti saya kasih kesempatan ngobrol. Tapi sebelumnya Kang Dodi akan menanggapi Mas Abdan. Nah, suaranya lebih baik kayaknya. Oke. Siap Kang Dodi. Sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Abdan yang sudah memberikan satu masukan dan koreksi yang cukup baik. Tadi yang pertama untuk yang mengenai bahwa itu bukan sesuatu yang menjadi putusan, betul. Dari pertama kita juga berkesempatan untuk seperti itu, Mas Abdan. Artinya kami di sini Pramubes itu memberikan sosialisasi di mana kita mungkin di sini dari semua audiens itu ada yang mengerti, ada yang tidak. Nah di sini kita memberikan satu sosialisasi untuk satu persepsi untuk menjadikan bahwa Mubes itu suatu kesepakatan yang akan diambil pada putusannya yaitu di Mubes, yaitu pada tanggal 23 Desember. Jadi kami ini memberikan satu sosialisasi dulu, di mana kita sebut Pramubes, bukan Mubes. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada unsur kesengajaan, kita tidak, Mas Abdan, artinya kita tidak seperti itu, tapi kami memberikan satu coba memilih-milih hal yang memang dari angkatan. Tapi kalaupun ada masukan yang lain, nanti kita diskusikan dengan tim yang lain, sehingga nanti akan ada dalam minggu ini ada putusan yang cepat yang memang bisa mengakomodir. Terima kasih sekali Mas Abdan untuk masukannya. Nanti kita coba mengakomodirnya untuk dipertimbangkan menjadikan satu keputusan. Nun kan. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya, Kang Dodi. Dan kurang lebih seperti itu, Mas Abdan, tanggapan dari SC. Mudah-mudahan bisa diterima untuk malam ini diskusi. Kang Hasan masih monitor, karena saya lihat Kang Hasan Rohendi mengangkat tangan. Alright. Teteh Ani bilang yang pasti Ketua Umum harus jujur. Kalau
Kalau tidak ada, sambil kita tunggu waktu ini, saya kasih waktu paling lama ini sampai 21.30. Saya akan kasih kesempatan untuk tim pelaksana lain untuk lakukan komunikasi dengan peserta pada khususnya. Telah hadir di sini tim publikasi dan kesekretariatan, Kang Lutfi Nugroho dan si Teh Happy. Kang Lutfi, monitor. Teh Happy atau monitor? Selamat malam, Kang Lutfi, masih monitor? Kalau gitu saya bantu saja untuk ingatkan kepada peserta yang hadir di sini untuk mulai berinteraksi dengan teman satu angkatannya, dan bila perlu kepada lintas angkatannya, karena kita sudah sediakan platform grup bakal calon peserta MUBES. Ya. Ini penting untuk memastikan, paling tidak mengkonfirmasi kehadiran MUBES IKA tanggal 23 hari Sabtu ya. Karena seperti saya tadi sudah sampaikan, penyelenggara sudah siapkan semuanya untuk akang-akang dan teteh-teteh di Hotel Papandayan untuk kita berdiskusi bersama. Ini berkaitan dengan akomodasi tentunya dan lain-lain. Kalau saja memang istilahnya di saat ini masih belum saja bisa terkonfirmasi, paling tidak kita bisa mencarikan gantinya teman-teman seangkatan tentunya. Jadi tetap yang diharapkan adalah satu angkatan tiga orang. Itu. Kalau saja tidak ada lagi, atau mungkin ada pertanyaan dari peserta Zoom. Kalau saja tidak ada pertanyaan atau pernyataan untuk malam ini diskusi, seperti biasa, mari kita buka videonya untuk lakukan pengambilan gambar dokumentasi. Dan saya akan hitung. Oke, tim teknis sudah siap? Sudah, Kang. Saya dibantu juga yang lain, tim teknisnya, untuk backup dokumentasi malam ini. Oke, sudah terbuka semuanya ya? Ayo kita buka bareng-bareng. Ini adalah sejarah bagi keluarga besar Ikatan Alumni ya. Yang mana kita bersyukur sudah bisa hadir di sini bersama dalam rangka diskusi untuk nama baik alma mater kita. Oke, kita hitung. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya. Saya hitung kembali. 3. Sebentar, Kang. Oke, silakan, siapkan. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap, Bu Nay? Ya. Oke, hitungan ketiga. 2, 1, klik. Satu lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Klik. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat buat semua. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di tanggal 23 Desember, hari Sabtu, bulan Desember 2023. Saya Adi Tebing,
mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.